Selamat siang, kita dari kelompok 8 mata kuliah leadership ingin mewawancarai. Perkenalkan, saya Catherine Morena. Saya Vanessa. Saya Jocelyn. Saya Catherine Virgin. Saya Johnson. Pertama-tama bisa diperkenalkan nama dan jabatannya. Oke. Pertama perkenalkan, nama saya Kevin. Di sini jabatan sebagai owner, terus juga kantor sebagai personal, terus juga trainer buat setiap hari sampai saya ada di Jembak. Pertama-tama boleh diceritain nggak riwayat menit karirnya nih? Gimana terbentuknya? Oke. Jadi awal mula dibentuknya di Sukapi itu sendiri itu pas waktu itu ini ngomongnya pakai aku Oke. Jadi waktu aku masih semester 7 sebenarnya. Dari semester 7 pas magang itu, sebelumnya dari semester 6 itu udah mulai persiapan banyak. Jadi mulai R&D tunggu persiapan dan kawan-kawan itu pokoknya. Terus mulai dalamin kopi walaupun belum dalam banget waktu itu. Nah itu akhirnya mulai cari tempat. Padahal waktu itu semester 6 tahun berapa? 2020, 2021 tuh. Itu kan masih COVID. Nah, cuma kita udah plan nyari tempat aja nggak apa. Terus akhirnya gue ketemu lagi di sini. Terus udah akhirnya semester 7 akhirnya buka. Pas itu aku masih magang. Jadi nyambi magang, nyambi kuliah, nyiapin skripsi itu juga sambil bangun gisu. Itu jadi awal mulanya ya cuma gara-gara sebenarnya suka kayak bikin makanan minuman itu aja sih. Awalnya juga bukan mau kopi, awalnya mau jual susu kedelai gitu. Cuma gara-gara ya pendekatan susu kedelai itu susah kan. Akhirnya ya kita masuk ke dalam dunia kopi. Itu sih. Awalnya cuma gara-gara punya mesin nggak kepake. Akhirnya harus dipakai kan mau nggak mau biar bisa balikin uangnya. Itu ya. Sesimpel itu sih sebenarnya alasannya awal mula kenapa bisa kebentuk gisu. Kira-kira dalam proses perancangan buat bisnis ini tuh berapa? Untuk perancangannya sendiri berapa lamanya nggak bisa dibilang sih, karena sebenarnya udah lama banget pengen mau punya coffee shop. Sebenarnya kan rata-rata apa yang ngomongnya kayak kesannya jadi agak tua gitu. Kayak anak muda tuh kan di coffee shop salah satu bisnis yang mereka pengen kayak kalau kamu punya coffee shop kelihatan keren gitu kan. Nah itu jadi pas masih tengah-tengah semester berarti semester 4 semester 5 lah itu mulai kepikiran pengen bangun coffee shop kayak gitu sih. Lah cuma berapa lamanya kalau dihitung sebenarnya paling persiapannya sekitar 2 sampai 3 tahun. Itu lamanya. Terus udah baru akhirnya bisa kebentuk di sini. Itu sih. Izin tanya, kalau misal kayak dari namanya sendiri Giso itu terinspirasi dari mana sama kayak konsepnya dari Giso itu terinspirasi dari mana? Oke, jadi isu ini sebenarnya juga konsepnya itu baru bisa nemuin tuh waktu udah jalan hampir 1 tahun. Jadi sebenarnya kalau pas Gisu pertama kali buka itu Gisu nggak punya konsep yang pakem gitu loh. Karena pertama karena bukanya sebenarnya walaupun persiapannya sampai 3 tahun kan, tapi bagiku waktu itu emang bukanya masih terlalu terburu-buru. Jadi secara konsep pun sebenarnya masih belum matang segala macamnya. Akhirnya mulai ketahuan sekarang ini. Kalau misalnya sekarang sih kayak latar belakang namanya Gisu sendiri itu kan singkatan. Ya mungkin kalau orang-orang kadang mengiranya dari kata-kata kayak Jepang atau Korea kayak gitu kan. Tapi sebenarnya Gisu itu simpel sih sebenarnya. Itu dari 2 kata. Dia sama suwun itu bahasa Jawa. Ya terima kasih kayak gitu. Jadi simpel aja sih, kita cuma pengen kayak kasih pelayanan yang maksudnya ya kita bisa ngasih apa yang pelanggan mau, terus kita juga bakal kasih pelayanan yang terbaik. Intinya kayak gitu aja sih. Terus kalau konsep sih sekarang konsepnya Gisu itu sesuai temanya Gisu yang baru. Itu back to basic. Jadi kita memang menjual suatu hal yang sederhana aja sih sebenarnya, bukan yang kayak ribet-ribet banget. Kita jual kopi, intinya itu kita pengen bisa jual di sini tuh justru bukan kayak produk-produk yang ribet-ribet kayak misalkan ada minuman manis kayak kopi-kopi manis. Nah, kita pengennya tuh produk yang terbanyak kita jual di kita itu kayak kopi latte basic itu atau americano kayak gitu aja sih. Kenapa? Karena sekarang kan juga mulai banyak kampanye yang kayak minum manis itu mulai dikurangin. Nah itu akhirnya kita
pengen yang kayak basic latte, basic americano, masih fokus di kopi yang tanpa gula kayak gitu itu bisa naik sini. Ya, untungnya sekarang udah mulai banyak orang yang lebih melek kopi daripada beli minuman yang manis sih kalau di sekarang. Ada kendala atau kesulitan pas bangun Giso ini? Ya, jadi kendalanya banyak banget. Ya, mungkin kalau kalian masa juga melihat di sini cukup gampang berdirinya. Kenapa? Karena ada di tempat yang traffic tempat. Ya, di sini traffic kita tentang kenapa ya kalian taruh satu angkatannya berapa gitu kan. IBM aja sendiri bisa sampai 500 600 perangkatan dan nah itu. Jadi trafficnya udah kayak ambil kayak traffic mall atau perkantoran yang padat gitu. Cuma nggak segampang itu. Kenapa? Karena juga ada beberapa faktor kayak kalau kalian lihat kayak pasar orang barat, orang timur sama orang pusat di Surabaya pun tuh beda semua gitu loh. Dan kesulitannya banyak. Jadi pertama kalau dari segi operasional ya, karena aku sendiri pun juga nggak ada pengalaman bisnis sebelumnya. Orang tua aku juga bukan orang yang bisnis F&B sebelumnya. Jadi nggak ada yang mentoring aku banget. Jadi aku susahnya itu harus cari orang-orang, masih berani buat belajar dari orang-orang yang mungkin lebih senior gitu loh, walaupun sampai mungkin dikata-katain atau misal dinilai jelek apa segala macam, tapi ya bos bisa terima gitu. Itu sih. Terus kalau kesulitan yang lain ya mungkin menghadapi selera orang sih, karena kalian kalau buka F&B kayak gini selera orang itu beda-beda gitu. Kayak bagi orang ini manis sudah cukup, bagi orang ini terlalu manis, bagi yang ini jadi beda-beda gitu. Ada yang suka creamy, ada yang suka creamy. Lah itu. Jadi awal-awal apalagi kan aku orang yang cukup idealisme berarti soal kopi kayak gitu kan, nggak bisa maksain kayak ini kopi gini, nggak bisa. Jadi akhirnya harus menekan idealisme, menekan ego segala macamnya biar bisa tetap jalan, tapi tetap gimana caranya konsep di situ tetap ada. Lah itu susah banget itu sih. Sekarang kan sudah jalan nih, itu kan ada timnya bro. Ya. Nah itu kalau boleh tahu gimana cara nyatasi kalau ada perselisihan gitu, ada beda paham gitu. Untuk sekarang karena memang gimana ya? Karena mungkin pas aku mendirikan ini aku lebih banyak, maksudnya kayak yang bahasanya kayak tingkat next level kan. Kalau misal kalian kayak ngomong bisnis kayak gitu kan ada level, maksudnya kayak kalau kalian ada partner berarti kan kalian ngobrol sama partner kalian kan gitu. Cuma kan kebetulan aku nih sama orang tua kan, jadi emang banyak persisiannya dengan orang tua. Persisian sama yang maksudnya timku yang masih anak-anak yang aku ajarin ini bahasa aku sih. Jadi aku bisa bilang bahasa aku ini juga timku. Kalau perselisihannya sendiri karena biasanya aku yang ngajarin mereka dari awal dari nol, kan mereka semua ini tidak ada yang punya skill barista sebenarnya. Jadi aku yang benar-benar ngajarin mereka dari nol, ketemu mereka sama orang-orang kopi, minta penilaian dari orang kopi segala macam dan intinya gimana caranya aku bisa kayak manage mereka semua ini dan juga tim-timku waktu ada misal kalau ada yang berantem di antara mereka kayak gitu juga aku ngomongin pribadi sih. Kalau mungkin biasa kalau orang-orang misal evaluasi gitu ya, mereka bakal kita satu tim nggak usah evaluasi gitu. Enggak, tapi aku panggil mereka satu. Memang nyita waktunya itu lebih banyak, tapi kayak aku jadi bisa tahu kayak pandangan mereka ini kayak gimana. Tiap orang kan pasti beda-beda. Jadi pas akhirnya aku ngasih solusi ke mereka bareng-bareng tuh bisa aku kayak main puzzle dulu. Jadi kamu bisa nemuin puzzle yang pas buat bisa dites mereka. Kalau misal dari awal aku udah evaluasi mereka bareng-bareng ya pasti kan nggak mungkin bisa kayak pasti ada aja yang kayak masih belum terima kalau misalnya kena masalah gitu. Nah tapi dengan cara aku ketemu sama mereka ngobrol pribadi satu-satu face to face, akhirnya aku bisa tahu masing-masing mereka dan cara aku ngomong ke mereka masing-masing pun beda. Ada yang memang aku ngatasin masalahnya ya itu sama misal kayak ada satu barista aku yang lama juga ya kamu mungkin nah itu pendekatan itu sama dia sama yang barista aku yang lain juga beda. Jadi ada yang model pendekatannya kayak aku ngomong sama dia itu bener kayak to the point. Ada yang ngomongnya emang harus pelan-pelan, ada yang ngomongnya tuh harus basic kayak bukti. Nah itu. Jadi beda-beda. Itu sih jadi caraku untuk bisa atasi masalah sama mereka ya ngobrol satu-satu. Bukan ngobrol tim tapi ngobrol satu-satu. Baru pas semua ada kondusif baru aku ngomong. Saya beli izin banyak.
Ini kan Giso lagi di dunia servis dan F&B. Menurut Bapak, udah bikin Giso ini, Bapak, challenge-nya apa saja kita mau Pak Info ini? Karena zaman sekarang generasinya kan udah membuka banyak kafe. Giso ini ada challenge nggak? Challenge-nya banyak banget, pasti banyak banget. Apalagi ya, kalian tahu persaingan minuman tuh berat banget gitu kan. Ya challenge sebenarnya kayak gimana caranya kamu bisa maintain pelanggan kamu biar bisa balik lagi. Maksudnya beli nggak cuma sekali kayak ngerasain terus nanti nggak balik lagi. Apalagi susahnya kalau di sini, kalau misalnya kamu buka di luar kan masih kayak misal kamu bakal ketemu, misal ketika kamu buka toko roti gitu kan, gitu. Kalau kamu bakal ketemu sama dia kalau dia gitu. Maksudnya pelanggan itu bakal dia terus. Tapi kalau kamu buka tempat lain kayak dia jangan nanti dia jauh. Tapi kayak rollingnya itu jauh gitu. Nah, tapi di situ susahnya adalah challenge-nya adalah kamu bisa maintain pelangganmu yang sudah masuk ke kamu. Kenapa? Karena kalau di pasar sini, kalau misal ada jeleknya, itu bakal susah buat benerin. Kenapa? Karena pasarmu cuma sini. Kamu nggak bisa narik orang lagi gitu. Nah, ini kan juga sekarang juga ada program kedua kan. Ternyata di luar pun juga aku harus maintain kayak kedekatan sama pelanggan juga. Jadi aku minta anak-anak situ biar bisa, kalau misalnya ada pelanggan yang ngajak ngobrol, kamu pun untuk ngobrol, jangan menghindar. Kadang kan kayak misal kamu takut buat kayak jawab pertanyaan orang, takut kalah apa segala macam. Tapi justru kalau kamu bisa mau nemenin dia, mau dengerin dia, walaupun kamu misal nggak tahu, kamu bilang kamu nggak tahu, tapi justru kamu dengerin dia mau minta, itu akhirnya orang-orang bisa akrab sama barista. Nah, cara saya sebenarnya itu aja sih. Jadi maintain pelanggan kita gimana bisa balik. Ya kebetulannya kalau di Giso ini cukup banyak pelanggan yang hari-hari itu aja gitu orangnya. Jadi kita bisa tahu jadi ketika misal pelanggan ini gilirannya pelanggan ini selama sebulan dia aja, terus nanti ganti jadi kloter yang ini. Dan bakal terus. Nah, jadi kita tahu alurnya kayak gimana sih. Dulu pas awal-awal ya kita awal-awalnya tuh kamu bakal challenge-nya adalah kamu harus metain marketmu. Ini kira-kira memang pelangganmu apa bukan? Kayak gitu. Pasti namanya kamu buka di Mr. Service kayak gini, ada memang yang bukan pelangganmu. Mau kamu paksain kayak gimana bukan pelangganmu lah. Intinya kayak gitu. Kalau misalnya kamu paksain pasti bakal ngorbanin pelanggan lain, rasanya kayak gitu. Jadi ya di sini challenge-nya adalah belajar buat kayak ngerelain memang yang bukan marketnya kita kayak gitu. Tapi gimana caranya kita kalau memang udah ada marketnya kita ya kita berani buat kayak invest lebih ke mereka. Kayak satu contoh kayak ini kan akhirnya kita ada kayak reward ya itu tanda ya itu sih. Jadi buat maintain ya emang market kita gitu. Kalau emang bukan market kita ya mungkin suatu saat bisa ke kita, tapi kita nggak bakal maksain terlalu tinggi karena ya itu bakal ngorbaninnya jauh lebih besar. Yang terbaik gitu ya. Ya itu ya simpel itu sih. Artinya mau gimana pun kalian bisnis memang ya cuan nomor satu benar, tapi hari-hari itu aku selalu bilang ke anak-anak, pokoknya hari-hari itu kamu anggap aja kayak kamu bakal dievaluasi sama orang itu. Apalagi kalau kayak gini, apalagi kalau orang yang pesannya menunya sama tuh biasanya, lah itu pasti mereka tahu ini tuh hari ini nggak pas. Nah, itu makanya aku bilang ke mereka pasti. Lagi kita punya SOP itu ketat, sampai milih-milihan apa segala macam itu ketat banget. Kalau misal kan kita juga ada stokan, kalian kan mungkin badan manajemen stok itu sebenarnya. Nah, kita juga ada stokan, jadi kita tahu kalau misalnya anak-anak nih ada kelebihan ngasih sirup atau kelebihan ngasih susu atau kelebihan apa lah itu kita bisa tahu. Karena kalau kelebihan misalnya 5 mili, 10 mili pun juga pengaruh terasa. Untuk Giso sendiri ini apakah ada kayak rencana untuk masa depan berjualan? Ada banyak banget. Kalau misalnya aku jadi satu ya mungkin agak terlalu panjang ya, cuma intinya rencana kedepannya di sini cukup besar. Kalau yang namanya orang kan masih punya mimpi ya. Cuma emang justru nggak ada rencana buat belajar. Itu sih nyanyi itu. Tapi kalau kayak open partnership itu mungkin ya. Cuma rencana kedepannya di sini simple sih sebenarnya, kayak kita ingin jadi brand basic coffee itu yang dimana kayak ya orang Indonesia kan sudah kenal sama kopi kan. Kayak mereka hari-hari
juga dekat sama kopi gitu-gitu. Cuma mungkin sekarang beberapa waktu ini cukup kentalnya sama kopi manis. Nah kita pengen bawanya tuh yang basic kopi bisa ke dalam sehari-hari gitu. Ya kayak mungkin kalau kalian pernah tahu kayak yang budaya kopi di Australia gitu-gitu kan mereka tiap hari kan kopi. Maksudnya kopi itu bukan bukan kayak cuma gaya-gayaan tapi buat ya kebutuhan kayak gitu. Dan ya kita cuma pengen itu sih nanti merambahnya juga bakal bisa jual merchandise kayak gitu-gitu. Jadi bukan cuma sekedar jual minuman tapi kita pengen nunjukin kalau merek kita bisa lebih dari itu. Kedepannya juga ini kan kita ada donat. Nah donatnya itu bakal bisa keren kayak gitu. Jadi kedepannya juga bakal kayak gitu sih. Jadi cukup luas sih sebenarnya plannya gitu, cuma memang nggak bisa secepat itu karena emang beberapa faktor-faktor yang nggak bisa diomongin gitu loh. Ini itu sih. Kok aku mau tanya lagi di sistem manajerialnya. Tadi kan katanya ada SOP ketat. Nah, itu kalau misal ada member ya Pak, ada barisannya yang nyalahi SOP-nya itu gitu, misal secara sengaja atau nggak sengaja gitu, apa ada hukuman atau apa? Nggak ada. Oh nggak ada. Kalau di Gisu nggak ada. Itu. Ya mungkin kayak kesannya malah nggak ketat kan, tapi justru itu yang ketat malah. Kenapa? Akhirnya aku bilang ke anak-anak, pokoknya anak-anak Gisu sini aku bilangin ke mereka, kalian jangan pernah takut salah kalau aku jadi Gisu. Kalau kalian semakin takut salah, kalian bakal mikir rencana-rencana yang nggak selesai kalian lakukan. Misal kayak ngakalin ini, ngakalin itu, nyari trik ini, nyari trik itu, kayak gitu. Di sini aku fasilitasi mereka, kalau misal kalian salah buat yang baru. Nanti tinggal dibuang. Kalau memang ada pelanggan yang rasa nggak cocok dengan produknya, misal kayak salah bikin atau segala macam ganti. Ntar kalau mereka salah, mereka harus bilang. Hukumannya mereka cuma satu gitu, ya mereka tuh nggak bilang ke aku. Kalau mereka harus melakukan kesalahan, nggak ada kayak ganti rugi atau segala macam. Karena ya ganti rugi pun ya cuma motong berapa atau dari yang itu. Jadi ya kayak nggak ada hukuman kayak potong bonus, potong gaji nggak ada. Jadi cuma kayak sebatas mereka harus ngomong jujur ke aku dan minta maaf. Simpel itu. Mungkin aku bisa tanya lagi nih kok. Mungkin kalau misalkan pasti kan dalam bisnis F&B itu kan pasti ada kayak atau kayak penambahan atau apa itu biasanya dibicarakan sendiri atau diskusi gitu nggak? Pasti diskusi sih karena aku pun kalau buat menu pasti bareng sama anak-anak, nggak cuma aku sendiri kayak bikin ini enak jual enggak. Jadi aku pasti tanya ke mereka karena mereka juga punya selera yang beda-beda. Ada yang suka manis, ada yang nggak suka manis. Jadi aku bisa tahu lah kurang lebih kayak gimana. Jadi mutusin produk-produk baru kita nggak langsung asal jual. Memang pasti dalam peluncuran produk baru itu ada yang pasti bahasanya kayak yang cacatnya lah. Dalam artian kayak ini sebenarnya gini, nggak layak jual tapi kenapa kan dijual kayak gitu ya itu memang wajar sih kalau kamu pas jual. Karena tapi ternyata ya ada orang sih suka. Tapi kalau masalah diomongin apa enggak pasti diomongin. Kita diskusi kurangnya apa. Ini perlu dikurangin enggak, terus kayak biayanya apakah ini terlalu mahal apa enggak, kalau misalnya dijual segini worth it apa enggak, di pasaran harganya masih segitu apa enggak. Kita kayak gini pun juga pasti bandingin ke kompetitor yang kurang lebih sejenis sama kita gitu sih. Gimana caranya buat menentukan atau menjalin hubungan nih sama kayak supplier? Ada kesulitan? Kesulitan sama supplier sih ya sebenarnya ada 1-2 supplier yang agak susah buat kayak diskusi apa segala macamnya. Cuma ya kalau masalah kayak gitu ya kita tetap profesional sih, walaupun ya karena itu kebijakannya mereka jadi kita nggak bisa, ya kita sama-sama butuh juga jadi ya nggak bisa gimana. Cuma ada beberapa supplier yang juga terutama kayak supplier kopinya itu juga masuk mentor dan antara anak-anak, jadi yang ngajarin aku sama anak-anak kopi dari awal, dari aku nggak tahu kopi sampai akhirnya kurang lebih tahu kalibrasi kopi itu gimana segala macam itu sama dia. Nah itu kita cukup dekat sama supplier itu, terus kita juga dekat sama supplier susu sirup kayak gitu. Jadi selama ini Gisu udah cukup ya aku berani ngomong cukup bisa maintain hubungan sama supplier itu baik banget. Terus
ada tujuan hidup sama passionnya nih. Boleh diceritain nggak tujuan hidup sama passionnya mungkin untuk kedepannya gitu. Untuk Gisu lah, misalkan 5 tahun ke depan, passionnya gimana? Ya. Kalau buat Gisu tujuannya kalau selama 5 tahun ke depan lah paling nggak belum bisa nambah. Itu ambil dulu tuh nambah satu tuh kemarin itu udah lebih lah buat kita tuh. Ya bisa nambah satu tuh cabang lagi. Terus bisa bawa anak-anak nih, salah satu dari mereka itu bisa ikut lomba kopi. Apa kita ini ya? Karena aku bukan mau ke arah kopi franchise kan, memang mau pakai basic coffee kan. Jadi mau nggak mau harus ada branding yang bersangkutan sama kayak hal berbau kopi banget kayak gitu lah. Contohnya ya mungkin kayak lomba latte art atau lomba manual tuh kayak gitu sih. Plannya mau bawa mereka satu atau aku atau ya pokoknya tim gitu lah, tim gitu yang bisa sama kita di sana. Oh ya paling tujuan yang paling atas sih kita pengen buka di Jakarta. Tapi bukan coffee shop yang gede, tapi kita pengen bisa jualan kayak di daerah perkantoran. Karena awal mula di sini tentu ya, awal mulanya pengennya bisa buka di daerah kayak orang-orang yang sibuk gitu ya, katanya. Ya kan ini kan kampus anak sibuk gitu ya, memang butuhnya cepat. Nah itu kita pengen bisa mainin orang-orang yang sibuk-sibuk ini. Gitu sih, itu tujuannya tadi. Mau ada lagi? Udah? Oke, keren banget tuh. Thank you. Ya. Thank you untuk interviewnya. Ya. Thank you.